Tadi Mas Gopur menyatakan, mengutip bahwa revolusi belum selesai, ucapan Bung Karno yang sangat terkenal. Tapi itu bisa kita ulang lagi pada hari ini, bahwa Pancasila belum selesai, Pak. Bahwa Pancasila belum selesai. Dalam pandangan subjektif saya, Pancasila itu belum selesai. Sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah ideologi yang bersifat simbolik, mungkin dia sudah selesai. Tapi Pancasila sebagai pertama sebagai sistem pengetahuan, sebagai sistem konsepsi atau sebagai sistem wawasan belum selesai. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sistem keyakinan itu juga belum selesai. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem tindakan atau perilaku itu belum selesai. Jadi jika Pancasila kita tempatkan sebagai ideologi, maka tiga aspek ini saya kira harus diselesaikan. Yang pertama, sistem pemikiran, sistem pengetahuan, sistem wawasan atau sistem konsepsinya harus kita selesaikan. Kemudian yang kedua, sistem keyakinan. Tidak ada ideologi di mana di dalamnya para pengikutnya, para penganutnya tidak memiliki keyakinan terhadap itu. Agama saja hidup itu antara lain bukan karena wawasan kita tentang agama itu cukup baik, tapi karena di dalamnya juga ikut apa yang disebut dengan keyakinan terhadap agamanya. Kemudian yang ketiga, sistem tindakan. Sejauh mana ideologi mampu mendorong orang berbuat sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh ideologi itu. Kita ambil contoh misalnya sistem pemikiran. Pemikiran konsepsi yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan kalau dalam tingkat policy negaranya, itu berangkatnya dari apa dasarnya? Ekonomi nasional kita disusun dari dasar apa? Politik nasional kita disusun dari dasar apa? Pendidikan nasional kita disusun dari dasar apa? Jangan-jangan bukan dari dasar ideologi Pancasila sebagai sistem pemikiran dan pengetahuan, tapi dari sumber lain yang kita nggak tahu antah barantah. Sistem ekonomi kita jangan-jangan lebih banyak disusun, ditetapkan, dirumuskan sebagai bagian dari penyatuan kita terhadap kapitalisme global, penyatuan kita dengan liberalisme, dengan neoliberalisme, dengan privatisasi asing dan lain sebagainya. Jangan-jangan itulah dasar kita merumuskan ekonomi nasional. Tapi lantas, apakah itu salah? Kita kembali, apakah Pancasila punya rumusan yang lebih operatif